seorang nabi, bukan. Akan tetapi mukjizat itu adalah haknya Allah untuk memberikan kepada nabi itu, bukan dari nabi sendiri kemudian mengadakan mukjizat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri. Aku melakukan sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu kan Bang, saya potong. Enggak, saya nggak berdebat. Cuman kalau misalnya udah seperti itu konteksnya, menurut saya kalau misalnya Bang Nandar menyinggung Yesus berkata seperti itu, aku gimana tadi Bang? Aku nggak bisa berbuat apa-apa dengan diriku, gitu. Jadi begini. Disimak aja Pak Ivan, disimak aja. Nanti kalau memang ada yang mau di kurang jelas, itu bisa dicatat, nanti ditanyakan ulang. Jadi jangan dipotong supaya penjelasannya selesai. Ya, gitu ya. Jadi mukjizat itu adalah haknya Allah untuk memberikan bukti bahwa Nabi itu diutus benar dari Allah. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak, bukan hanya membedah bulan, kemudian mengeluarkan air dari jemari-jemarinya, kemudian ketika orang bersusah payah menggali parit dan tidak ada makanan pada saat itu, ada salah seorang sahabat yang kemudian menawarkan makanan kepada Nabi, tetapi karena makanan itu hanya cukup untuk 4 orang, untuk 5 orang, maka sahabat ini cuma bisik-bisik, ya Rasulullah, saya punya makanan di rumah, tampaknya Anda kelelahan, cuma jangan bilang ke yang lain, tapi panggillah sahabat-sahabatmu yang terdekat untuk makan bersama kamu. Tapi Rasulullah SAW itu suaranya feedback nih. Rasulullah SAW itu mengatakan, ya wahai manusia, katanya itu kan, kita dapat makan. Akhirnya si sahabat ini malu, ya Rasulullah, engkau mau mempermalukan aku, katanya itu. Makananku ini tidak cukup untuk 5 orang lebih, tetapi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka puluhan ribu orang bisa makan dari hanya seekor kambing sama segumpal terigu. Nah, itu apa sih namanya, kayak sop gitu ya. Jadi satu sop wah cukup untuk puluhan ribu tanpa sedikit pun satu mengurangi yang sudah ada itu. Jadi pas semuanya sudah makan, yang aslinya itu masih ada. Jadi mukjizat itu sesuatu yang kondisional ya. Dan pada saat Nabi Muhammad itu diutus, itu pada saat itu adalah kondisi-kondisi di mana banyak sekali ahli-ahli syair begitu ya, yang ketika orang jatuh cinta pakai syair, ketika orang menyampaikan ideologi atau menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan pakai syair. Nah, saat itulah Al-Quran turun, di mana kenapa Al-Quran itu tidak bisa dirubah, kenapa Al-Quran itu tidak dapat dibuat walaupun 3 ayat, karena sastranya sangat tinggi, dan pada saat itu banyak ahli-ahli syair berkesesuaian diutusnya seorang nabi ada relevansi dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Begitupun para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus Kristus. Begitu, puas tidak puas silakan, di sini ada Uniripa. Kalau mungkin Uniripa memiliki tambahan silakan. Bang Nandar, ada itu tadi dari pertanyaannya masih ada kurang. Ditanyakan apakah Nabi Muhammad juga bisa seperti nabi yang lain bisa mengobati penyakit. Nah, itu kan sudah saya jawab. Jadi itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mukjizat itu sekali lagi mukjizat itu bukan wewenangnya Nabi, tetapi mukjizat itu adalah haknya Allah. Nabi Isa alaihissalam tidak dapat menyembuhkan. Itu semua atas kehendak Allah. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan manusia, itu dia berdoa dulu kan. Bukan hanya langsung ini, enggak, berdoa dulu dia, menengadah. Ya, dia kan merendahkan hati, Bang. Dia kan turun ke bumi untuk merendahkan hati. Sebentar, Pak Ivan, sebentar. Itu Anda sebentar, biar diselesaikan dulu. Oke, itu sebenarnya cukup jelas sih. Kok suara saya tak terdengar ya? Uni, emang nggak ada suaranya Uni ya? Putus-putus tadi Uni. Halo Uni? Iya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Ivan. Kalau untuk ngobatin itu, cuman karena begini, mungkin saya tambah sedikit boleh ya, Bang Nandar.
Di kami itu tidak dianjurkan untuk mengumbar mujizat-mujizat Nabi karena ditakutkan nanti fitnah. Jadi banyak orang yang sudah diberitahu tapi malah tidak percaya dan menjelek-jelekkan Nabi. Termasuk orang yang sudah diperlihatkan bulan terbelah, mereka berjanji bahwa akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu bulan sudah terbelah dan tersambung kembali, mereka tetap ingkar. Jadi mereka hanya ini saja, bermain-main dengan seperti itu, menantang. Begitu ditunjukkan tetap aja yang tidak dapat hidayah ya tidak terselamatkan, kata Bang Nandar. Terus yang kalau soal penyakit tadi itu, pernah ada sahabat Nabi digigit kalajengking, itu Nabi hanya meludahi kakinya. Oh betul, ada kakinya seketika sembuh. Betul, itu seketika sembuh. Ya. Terus termasuk Salman Al Farisi pada saat dia ingin berpindah ke Islam, diberi syarat oleh majikannya bahwa jika kau mau pindah ke agama Islam, maka saya minta kamu harus menanam kurma dalam 1 malam, 1000 kurma, besoknya sudah harus berbuah. Dan malam itu juga Rasulullah beserta Salman dan Umar menanam 1000 biji kurma dan paginya sudah tumbuh berbuah. Hari itu juga Salman Al Farisi mengucap 2 kalimat syahadat dan dibebaskan dari tuannya. Kurang lebih seperti itu mungkin tambahan dari saya, Bang Anda. Betul. Mujizat aku baru ingat. Jadi memang banyak banget mujizat Nabi Muhammad ya. Penyembuhan ada. Kemudian ketika Ali radhiyallahu anhu itu sakit mata ya. Sakit mata sampai nggak bisa melihat. Kemudian Rasulullah SAW itu mendapatkan mujizat dari Allah, dan Ali radhiyallahu anhu itu seketika itu juga tanpa ada sedikit pun sisa. Artinya apa? Ilmu kedokteran saja, saya pernah sakit mata kan, harus minum obat, terus belean, terus membutuhkan waktu yang lama. Ali radhiyallahu anhu itu seketika itu juga sembuh hanya dengan tangan Rasulullah. Jadi banyak sekali sebenarnya mujizat Rasulullah. Tapi satu hal, mujizat yang paling besar seperti yang saya tadi katakan, Al-Quranul Karim. Bisa Anda lihat dan bisa Anda bukukan sekarang. Saya rasa itu saja. Kalau memang mau bertanya, kecuali mau berdebat, boleh open cam gitu ya. Itu saja yang saya persilakan kepada teman-teman yang lainnya, karena bukan hanya Bang Evan. Kalau hanya ingin bertanya, kalau ingin berdebat, boleh open cam tadi ya. Bagaimana? Saya sekali tadi tawaran dari Bang Nandar. Ya. Uniripa, ini bagus nih Uniripa nih. Oke, kalau gitu. Makasih Bang Evan. Oke, makasih ya Bang Evan. Saya coba lagi next time. Ya, Uni, halo. Halo Uni, kayaknya nggak ada suara Uni. Coba Uninya open cam. Assalamualaikum Uni, gimana? Suara sudah bisa? Cek, 1, 2. Aduh, nggak ada suara Uni. Atau Uni saya turunkan lagi, nanti Uni naik ya. Uni nggak ada suaranya sama sekali. Coba lagi. Coba lagi nanti. Mahadewa nih. Rekan sejawat. Oh. Mahadewa ini pengacara juga, sama seperti saya. Satu tim ya? Satu profesi. Insya Allah nanti satu tim. Kalau satu tim berarti nanti saya jarang debat lagi dong. Iya, karena kan pasti kesibukan juga membatasi. Iya, sebetulnya enak loh. Aku dulu pernah kerja di, ini cerita sedikit ya, kita main. Aku dulu pernah kerja di perusahaan Korea gitu Bang, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu Bang, kalau dimarahin, siwa. Jadi ada budaya ya yang kemudian beda dengan budaya kita. Kalau budaya kita itu, kalau nasehatin orang itu kan
diajak ke ruangan gitu kan, diomongin atau mau di SP atau apa gitu kan. Kalau itu enggak, bukan hanya itu ya, HRD, manajer itu dimarahin itu di depan orang banyak, di depan bawahan gitu kan. Dan aku meja kerjaku itu dekat dengan namanya Mister gitu kan, orang Korea itu dipanggilnya Mister. Waduh, aku stres itu kerja. Kenapa? Tiap detik ada yang dimarahin di depan aku. Simu lomo, waduh, memang aduh. Tapi kalau pengacara enak bang, kita itu kerja nggak ada yang nggak ada yang nunjuk-nunjuk, nggak ada yang merintah gitu kan. Kalau pengacara itu justru kita yang Ibu silakan tolong nih berkasnya dilengkapi, kan fotokopi KTP, kita yang nyuruh malahan ya, padahal kita yang digunakan jasanya. Dulu bang kayak gitu. Itu bang, ada pertanyaan dari Ustazah Zahra itu, temanya apa bang katanya? Oh, temanya Uniripa nggak masuk lagi ya, ini teman saya. Uniripa nggak, temanya ada tadi, temanya itu bebas ya, bang. TikTokku kok nggak bisa buat video bang ya? Bisa ya, aku nggak tahu. Aku TikTok ini masih hobi ya, kalau bikin video TikTok atau apa tuh masih. Halo. Ya. Assalamualaikum. Dengan siapa? Oh, saya temannya Bang Jonathan Nandar, evangelis. Ini Mahadewa, kan Mahadewa yang ini yang orang Bogor ya, abang nih jangan nama pakai Mahadewa. Gini bang, tadi ada yang typing bang, nanya soal Yahweh di typing, tapi abang nggak sempat baca. Itu saya mau klarifikasi. Yahweh itu kan bukan bahasa Ibrani, itu karangan teologi Prancis abad ke-16 tahun 1967. Nama teolog itu Nebratus. Dia minjam istilah klaim gitu dari huruf mati satu, jadi diistilahkan Yahweh gitu. Abang dengar ya? Suaranya putus-putus. Oh gitu. Halo. Oke, lanjutkan. Slow aja. Iya. Slow aja, gini bang. Oke, siap. 86. Iya, jadi gini, tadi kan ada yang typing tuh nanya soal apakah di Al-Qur'an ada Yahweh atau mengakui YHWH. Jadi abang mau jelaskan, soal Yahweh itu kan bukan bahasa Ibrani. Itu karangan teologi Prancis abad ke-16 tahun 1567. Nama teologi itu Nebratus, dia pinjam istilah Klemus gitu. Jadi adapun istilah Yahweh itu kan kita lihat sendiri di lembaga Alkitab Indonesia sudah tidak ada Yahweh. Yang ada cuma ngambil dari kata-kata Islam di Al-Qur'an. Rasul, kemudian Allah gitu. Begitu, Bang. Oke. Jadi kalau yang orisinalnya itu tetap Elohi itu ya, bahasa pengganti ya. Begitu penjelasan saya, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Tapi kalau saya memiliki pendapat yang lain ya. Iya, Bang. Ya. Kalau saya memiliki pendapat yang lain, jadi sebetulnya nama Tuhan yang benar itu adalah Allah. Bahkan Rabbi Sa'dia Gaon itu mengatakan bahwa sesembahan orang Yahudi itu sama dengan apa yang disembah oleh umat Islam. Itu Rabbi Sa'dia Gaon, Rabbi otoritatif orang-orang Yahudi. Ya, kalau kalau di kita mah seperti ulama gitu kan, ulama mazhab gitu. Itu Rabbi otoritatif, menyatakan apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Nah, kata Yod He Vav He atau tetragrammaton itu kan terdiri dari beberapa kata ya. Yud, He, Vav, He. Yud itu digunakan untuk apa ya? Kata ganti sebetulnya. Kata ganti untuk laki-laki ya, muzakkar. Tapi bukan berarti laki-laki ya. Karena ada gramatikal Ibrani dan Arabi itu hampir sama. Contoh sudah berapa kali saya contohkan ya. Contoh ini ya. Kalau di dalam bahasa Arab ada isim isyarah, ada
isim isyarah itu ada dua, muzahar dan mu'anas. Kalau muzahar untuk laki-laki, mu'anas untuk perempuan. Tetapi tidak kemudian identik. Wah, kalau muzahar berarti laki-laki, tidak. Contoh, apa namanya itu di dalam bahasa Arab, saya ambil contoh ini. Haza ini. Haza kitab. Isim isyarah pakai muzahar, laki-laki. Haza kitab. Sekarang pertanyaannya, apakah kitabun ini memiliki jenis kelamin? Oh, dia pakai muzahar, gitu kan? Kemudian haza qalamun, apakah pulpen juga punya jenis kelamin? Kok ini pakai muzahar? Kemudian di dalam bahasa Ibrani, ya, ini ada isim isyarah juga. Kalau untuk laki-laki adalah pakai jeh, hajeh, mayim, ani rosek, ani sote, mayim, aku meminum air, gitu kan. Tetapi air ini bukan laki-laki. Nah, begitupun tadi dengan yud hefafe. Yud itu adalah kata ganti ya untuk muzahar. Hefafe adalah sesuatu yang ada. Jadi sebetulnya yud hefafe itu adalah, kalau di dalam Islam itu asmaul husna, artinya apa? Wujud. Wujud itu ada, bukan dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Oh, tidak ada tuh teman-teman. Bang, Uni minta dinaikin lagi Bang, maaf saya potong. Ya, oke. Mana nih? Oke, mudah-mudahan Uni bisa ya. Wujud itu artinya ada ya. Ada teman Kristen itu yang bilang Allah itu wujud. Wujud dalam bahasa Indonesia itu bentuk, tetapi di dalam bahasa Arab wujud itu ada. Ya, jadi yod hefafe itu adalah dia yang ada. Dia itu ada. Namanya sebetulnya. Assalamualaikum. Baik. Tuh, oke. Aman. Oh, tadi ternyata saya itu handphonenya masih masuk di Zoom, nggak bisa kalau iya, masih di dalam Zoom. Tadi saya live juga di tempat saya, juga nggak ada suaranya. Saya ngetes kan, ngecek, ternyata ya pantesan. Aduh, tadi ada pertanyaan tuh tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW ya kan. Udah dijawab jelas lah sama teman-teman di sini. Cuman kadang-kadang kan gini ya, kita mau menceritakan tentang Nabi kita tuh tetap juga teman-teman kita yang non-muslim tidak akan percaya. Kenapa? Karena apalagi perkara yang di luar nalar seperti membelah bulan. Nah, kalau perkara tentang Rasulullah menyembuhkan tuh banyak kisahnya, di mana beliau menyembuhkan ibu susunya waktu sakit, waktu masih kecil loh, belum diangkat jadi Rasul aja beliau pernah menyembuhkan Halimah. Masih kecil itu pernah beliau sembuhkan ya. Dan kemudian juga ada salah satu sahabat yang juga pernah, kalau nggak salah tuh dalam keadaan berperang, yang keluar matanya lalu dimasukkan lagi oleh Rasulullah Muhammad SAW ke dalam. Kemudian ada yang kakinya patah. Itu ada riwayat-riwayatnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Karena kan tentang Al-Quran bukan biografinya Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin tahu bagaimana Rasulullah waktu hidup itu ya dari hadis-hadisnya dong, ya kan? Dari hadis-hadis kesaksian teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Jadi ada ketika sahabat itu buta, kalau mungkin dilihat itu di dalam kitab riwayat Imam Ahmad itu ada dari Utsman bin Hunayf, itu meriwayatkan seorang tunanetra datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Beliau bersabda, jika engkau mau aku akan menangguhkan doaku dan itu lebih utama untuk akhiratmu. Ini hikmahnya luar biasa sebenarnya. Dan jika engkau mau aku akan mendoakanmu. Lalu orang itu berkata, tidak, berdoalah engkau untukku. Maka beliau menyuruh orang itu berwudu dan salat 2 rakaat lalu membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, maka bertawajuh kepadamu dengan perantaraan Nabimu Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya dengan perantaraanmu aku menghadap kepada Tuhanku perihal kebutuhanku ini. Artinya melalui perantara Nabi Muhammad bukan berarti kepada Nabi Muhammad berdoa ya, tapi karena kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW ini ada kaitannya kenapa kita berselawat. Jadi kenapa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kita sedang memuji ciptaan Allah yang luar biasa, yaitu baginda Rasul ini. Dengan memuji ciptaan Allah, kita sedang memuji Allah loh. Kita melihat anak kita lalu kita bilang Masya Allah, itu luar biasa bagi Islam, itu hikmahnya ada. Bukan berarti kita meminta kepada Nabi Muhammad, ya Nabi sembuhkan kami. Bukan. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah manusia ciptaan.
Tapi kalau kita bicara tentang merujuk kepada Yesus, bukankah Yesus pun berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi semua atas kehendak Bapa. Itu jelas sekali ya, walaupun nanti teman Kristen mentafsirkan dengan cara berbeda dengan kita. Tapi kalau kita pakai bahasa mereka, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu clear banget itu mah, ya kan? Nah, jadi begitu sebenarnya di dalam Islam itu. Tapi ya kembali lagi, kita dengan Kristen memang berbeda cara memahami kitab suci. Kitab suci kita itu adalah perkataan Allah, di mana Allah berkehendak kepada kita ingin menyampaikan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang ingin kita dengar, bukan. Ya. Betul. Dan hadis itu adalah apa-apa yang bersandar kepada Rasulullah, yang dilihat sahabatnya, diwariskan turun-temurun, bersambung mata rantai periwayatnya, dan yang meriwayatkan juga harus jelas. Kita tidak boleh beriman kepada informasi yang datang dari orang nggak jelas siapa penulisnya. Nggak boleh kita beriman kalau ada yang bilang, misalnya Bang Yontan Nandar nih, ada yang bilang, Bang Yontan Nandar bilang nih, kemarin aku ketemu sama Nabi Muhammad. Nggak bisa kita percaya begitu saja. Nabi tidak akan pernah berdusta ketika mengatakan, barang siapa yang bermimpi denganku, bermimpi denganku, maka itu benar, karena tidak ada setan yang bisa menyerupai aku. Nabi tidak berdusta, tapi manusia bisa berdusta atas nama Nabi. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja kalau ada kesaksian-kesaksian yang seperti itu, gitu. Karena kita diajarkan begitu. Itu sih dari saya. Luar biasa Uni. Iya, terus ini tambahan sedikit ya. Ini Pak Nandar ini. Ada barusan selenting lewat pertanyaan versi harf sama warsnya itu. Jadi ini buat Tony. Qiraat. Buat Tony. Ya, jadi itu hanya persoalan perbedaan titik koma kalau bahasa saya. Tapi tetap lafaznya, cara bacanya sama di seluruh dunia. Kalau kamu punya bukti ada orang di luar dari Indonesia atau mungkin di luar dari di belahan dunia lain yang membacakan Quran versi Wars dengan yang lainnya, tolong tunjukkan ke kita, karena sampai saat ini belum ada satupun orang bisa membuktikan Quran itu berbeda bacanya di pelosok di tempat lain, di belahan dunia lain dengan di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Belum pernah ada yang bisa membuktikan itu. Mungkin bisa saya tambahkan qiraat ya. Silakan. Tentang qiraat ini pun sebenarnya sudah divalidasi dengan adanya dalil tentang qiraatus sab'ah, di mana Rasulullah memang meminta kepada Allah untuk diizinkan dengan 7 qiraat. Artinya Allah mengizinkan untuk mereka yang kesulitan. Ini Al-Qur'an ini bukan bahasa pasar loh. Ini bahasa Tuhan. Dan tidak semua manusia di zaman jahiliyah itu orangnya bisa berbicara sesuai dengan dialek orang Quraisy. Apalagi sejak tersebarnya Al-Quran ke pelosok penjuru, di mana ada dialek itu, dialek ini. Contoh, kita contoh di Indonesia aja deh dulu. Di Indonesia ini kita tahu kalau bilang ikan itu ikan, I-K-A-N, ikan. Coba datang ke Makassar, apa kata mereka? Ikang, ada tambahan G-nya. Nah, ya, tapi gitu. yang dirujuk itu sama. Kalau bicara tentang penulisannya, oh beda katanya. Iya, ada huruf G-nya. Lalu kalau seandainya ada perbedaan, ada 23 mushaf tuh Uni. Mereka tidak tahu cara rasem atau cara menulis dengan qiraat itu beda. Itu keilmuannya beda. Rasem adalah cara menuliskan Al-Quran di zaman saya ada yang umat Islam ini berpegang kepada rasem Utsmani, di mana di situ Sayyidina Utsman ibnu Affan membuat Al-Quran itu sesuai dengan dialek Quraisy, karena dialek yang turun itu dialek Quraisy, tapi diizinkan untuk dialek lain itu ada, itu qiraat cara baca. Contoh, ada yang membaca huruf shin itu dengan shi, shinnya lebih shi gitu. Atau ada lebih penekanannya, misalkan huruf za-nya misalkannya lebih tebal, tipis, atau hurufnya panjang, pendek. Tapi mereka paham, orang Arab zaman dahulu tuh paham yang dirujuk itu ke apa gitu. Nah, terus apa lagi? Contoh kayak perbedaan huruf kayak wallahi, ada yang tidak pakai waw tapi pakai Allahi, tapi tetap merujuk kepada makna. Contoh nih, saya kasih bahasa Indonesianya deh. Kalau kalian belajar sastra bahasa Indonesia ya, kalian paham. Jadi gini, sedangkan kalian yang orang Indonesia
Indonesia saja, ini buat teman-teman Kristen ya, saya kasih tahu. Kalian yang sudah orang Indonesia saja, kalian harus belajar loh bahasa Indonesia. Bayangin, ini kalian mau bicara tentang bahasa Semitik, bahasa yang kalian tidak pernah, yang tidak hidup sejaman dengan Nabi itu, di mana bahasa ini sangat tinggi sastranya. Beda loh bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab biasa itu beda. Nah, apalagi kalian nggak mau belajar tapi memaksakan ingin paham. Kalian paksa kami harus menjadi guru nahwu sorof dalam waktu durasi 2 menit 2 detik. Nggak bisa. Orang santri aja belajar menuntut ilmu bertahun-tahun belajar nahwu sorof lah. Kalian pengen kami menjelaskan 2 menit kalian paham? Nggak mungkin ya. Nah jadi begini, ketika kalian bicara tentang qiraat, ini salah satu contoh. Ada kalimat yang mengatakan saya akan ke pasar. Satu lagi, ada kaum yang mengatakan saya ke pasar. Ada penambahan dan pengurangan misalkannya di kalimatnya seperti akan tadi, yang di satu enggak. Itu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah versi Hafs dan Warsh, yang dimana dikatakan ada wallah dengan tidak ada wawunya, tapi tetap tidak merubah makna, dan itu dilegitimasi oleh Rasul, boleh. Faktanya di mana? Ketika Hisham dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu hampir berselisih karena bacaannya beda. Ternyata kata Rasulullah, iya boleh. Hisham dengan Umar Ibnu Khattab boleh kata Rasul. Gitu. Coba dong, Pak. Saya mohon izin dulu sama Uniripa, mohon maaf sebelumnya. Gini, karena banyak oten-oten umat terjemahan pada kepenasan, typing sembarangan, ya udah nanti aku yang balas typingnya aja lewat bawah. Oke. Soalnya umat-umat terjemahan ini pada anu semua ini ngomong nggak enak gitu. Nggak apa-apa. Justru kita harus bangga ya. Bangga kenapa? Dengan begitu mereka mempertontonkan siapa mereka sejatinya. Sudah kita. Umat Islam ini enak sebenarnya. Jadi umat Islam itu simple. Kita nggak usah sulit lah kita ini. Nggak perlu kita harus gimana-gimana. Jelaskan, luruskan, sampaikan. Terima nggak terima bukan urusan kita gitu. Ya, soalnya ini ada tulisannya, coba dong debat sama pendeta Gilbert Lumendong. Kita tunggu. Kalau seandainya pendeta Gilbert Lumendong itu mau berdebat, saya rasa Yayasan Geraha Mualaf akan kasih dia uang. Digaji dia debat dengan kita. Mau kita tawar-tawar deh harga berapa untuk debat dengan pendeta Gilbert, kira-kira buka harga berapa? Kita umat Islam akan kumpulkan uang untuk debat dengan beliau. Saking kita pengennya debat dengan beliau. Jadi janganlah, nggak usah hadapi Ustadz kami lah, Ustadz Abdul Somad. Saya sama Bang Nandar aja lah dulu. Ya, atau Bang Juma juga boleh, Bang Juma juga. Itu Bang Juma sudah banyak dia bikin kelintir-kelintir semua pendeta-pendeta itu kan. Bang Juma itu guru saya, muridnya aja lah lawan dulu saya. Langkahi dulu lah mayat muridnya. Mohon maaf Pak Denny, di sini tidak ada yang mau memecah belah. Justru kita minta teman-teman di sini komennya sopan supaya kita dialognya jalan lancar gitu. Kita tidak ada yang mau memecah belah. Kalian masuk ke sini ingin bertanya soal Islam, kita jawab. Ada yang ingin bertanya soal pemahaman Bang Nandar sebelum di Islam, silakan kita akan jawab. Oke Bang, ini ada yang nantang nih Bang, ultimate briefing. Saya aja yang debat. Oke, aku turun. Coba disuruh naikkan Bang ya. Boleh. Ya, aku turun dulu. Ya, terima kasih semua Bang Nandar. Oke, terima kasih. Kalau memecah toleransi itu ya, memecah toleransi itu dengan cara monolog, membahas kitab suci orang lain, kemudian mempelintir, menghilangkan ayat-ayatnya itu. Tapi kalau bicara secara dasar, bisa ada bukunya, ada literasinya, dibahas itu tidak masalah, ya. Tapi kalau mungkin gini Bang, gini Bang Dedi, mungkin teman-teman kita yang tadi seperti Pak Daniel itu tidak siap dengan perbedaan. Jadi dikiranya kalau kita bicara tentang perbedaan pasti kita berantem menurut dia. Dan saya rasa lucu kalau itu beranggapan seperti itu. Justru harusnya Anda bangga sebagai Kristen ketika firman Tuhan Anda dibacakan ke seluruh makhluk. Harusnya Anda bangga. Betul. Gitu. Mana nih? Ya, artinya di sini tidak ada niat mau memecah belah. Kita hanya sharing, tukar pikiran, percaya tidak percaya itu terserah penonton. Yang memecah belah itu si Aceh, Saipudin, itu baru memecah belah. Pauzong. Lah kita mana mungkin kita umat Islam menghujat Yesus, karena Yesus itu kan nabi yang kita hormati, nggak ada bahkan cuman kita mungkin yang Muslim saja yang menyebut beliau memuliakan beliau dengan sebutan alaihissalam. Iya dong. Tidak ada kan? Di kitabnya teman-teman Kristen Yesus terkutuk loh. Kalau kita mau expose ya.
Jadi tidak ada itu niat seperti itu. Teman-teman juga kan masuk ke sini bukan unsur paksaan, datang sendiri, nonton. Betul. Kalau tidak senang ya silahkan tombol X di kanan atas. Benar. Tombol X di kanan atas, minggir sana minggat. Iya kan? Kalau masih Bener, Bang Didi. mau tukar pikiran, kita kasih kesempatan. Tidak ada yang dibatasi, tidak ada yang dilarang. Tapi itu harapan kita jaga kesopanan. Karena Saya mau bahas poligami dong ini. Ada komen tentang poligami nih. Gini. Boleh. Jadi kalian yang teriak-teriak nanti di poligami, kalian seolah-olah mampu mengendalikan laki kalian semua tidak selingkuh. Mohon maaf ya. Seolah-olah kalian pastikan bahwa pasangan kalian tidak pernah selingkuh sama sekali. Dalam Islam, hubungan yang halal dengan haram itu sangat-sangat beda. Jadi ketika kalian bilang di poligami, umat Islam di poligami, padahal kalian kalau lihat bagaimana itu pendeta Taipudin dengan Pak Pendeta Josiate itu memperkarakan tentang janda. Ya, kalian lihat di YouTube-nya. Jadi kami ini tidak diajarkan munafik dalam artian gini, karakteristik manusia di dalam surah apa ya, Al-Maidah kalau saya tidak salah. Koreksi kalau saya salah nama ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, zuyinnal linnasi hubusyahawati minan nisa'i wal banina. Di situ Allah katakan, memang Allah yang jadikan laki-laki ini cenderung kesenangannya kepada wanita, anak, harta. Yang posisi pertama Allah letakkan apa? Wanita. Dan itu bisa dibuktikan. Contoh, laki-laki kalau sudah mapan hidupnya, apalagi yang dicarinya? Selingkuh. Di dalam Islam supaya itu tidak terjadi, maka boleh kalian poligami, tapi tidak haruslah kalian poligami, wajib bagi kalian. Tidak ada, karena tidak semua laki-laki mampu. Jadi kalau Putut PM Devin ini merasa risih dengan ajaran Islam yang boleh poligami, tolong kamu pastikan bahwa di luar Islam itu tidak ada yang selingkuh, jajan sembarangan, memakai yang bukan haknya. Nah, maaf nih, ini saya potong sebentar. Ini ada ya, lanjut. Nih. Aku korban poligami. Poligami hanyalah merusak kehormatan wanita dan merusak hak asasi manusia. Bagaimana menurut Buktikan kalau kamu itu korban poligami. Jangan-jangan kamu yang selama ini bermasalah hidupmu. Jadi kita nggak percaya dengan pernyataan-pernyataan gitu. Buktikan kalau kamu itu korban. Dan lagi pula, jangan-jangan lakimu itu nggak bisa, nggak berhak poligami, tapi memaksakan diri poligami. Jadi kalau kamu bilang aku korban poligami, saya juga bisa bilang nih, aku adalah korban Yesus karena dia tidak memilihku. Karena dia pilih-pilih, dia memilih siapa yang diselamatkan, aku korban Yesus. Jadi kalau kamu bilang kamu korban poligami, kamu jangan-jangan bermasalah. Tiba-tiba kamu nyala-nyalain laki-laki lain. Jadi kadang kita nggak bisa percaya hal-hal yang klaim-klaim seperti itu, kita nggak bisa percaya. Kita apa yang bisa dibuktikan, didiskusikan di sini, apa yang nampak, apa yang bisa didiskusikan secara dalil, data, fakta. Contoh, kita lihat nih mayoritas perceraian itu karena apa misalkannya, karena KDRT, karena selingkuh kah, karena apa, itu kita ambil secara universal di seluruh dunia. Apakah kalian itu selalu bilang begini, pokoknya kalau hidup poligami itu nggak bagus untuk rumah tangga. Kalian pikir tanpa poligami rumah tangga kalian bagus-bagus saja? Banyak orang cerai bukan karena poligami kok. Banyak orang yang monogami hidupnya juga berantakan. Jadi orangnya yang bermasalah, jangan ajarannya yang kalian salahkan. Gitu loh. Buat Uni di sini ada tamu nih. Saya nggak tahu dari pihak Muslim apa Kristen. Bang Dedi silakan. Mumpung ada Uni nih. Laki-laki penuh dosa ini. Lapendos, laki-laki penuh dosa. Coba perkenalkan diri dulu. Lapendos 0212 nih. Coba diperkenalkan dirinya. Oke, bentar. Mulai. Saya sebenarnya Umi terlalu panjang lebar sih jelasinnya. Mohon maaf. Iya, harus panjang lebar. Tidak usah. Nggak apa-apa, biarin aja. Memang harus panjang lebar jelasin ya. Saya Islam, orang Tasik, dari Tasik. Ya namanya Uni, soalnya kemarin juga ada yang ngaku Islam ternyata oten. Harus dites dulu nih, silakan.
Iya, pas Uni naik tuh saya ketawa sekali tuh. Terus sudah ngaku-ngaku tahu-tahu cerita Ruhullah, ya mana pernah orang Muslim cerita Ruhullah kita. Masa ada non Muslim ngaku-ngaku Muslim lah. Banyak ya orang Kristen ngaku-ngaku Muslim mah banyak. Banyak. Dennis ada Masa? si Dennis yang di TikTok pakai kerudung si Dennis. Ada Dennis yang itu suka pamer aurat itu Dennis. Yang dulu banyak. Pakai kerudung itu Dennis yang dulu ada konflik sama Uya Kuya itu pakai kerudung dia. Iya benar ya. Ya banyak yang nyamar. Sekarang itu strategi mereka ini begitu parah loh. Lanjut. Iya, jadi sih, apa namanya? Kita cuma pengen klarifikasi. Lapendos ini sepertinya dia ingin mencerahkan kita. Kita kan di sini saya kan nggak ada ilmu nih. Mungkin Lapendos ingin menjelaskan. Enggak. Loh, begitu sih? Enggak. Jelaskan gimana? Jelasin dong apa yang bisa dijelasin. Bagi-bagi dong ilmunya, jangan pendam sendiri. Nggak boleh. Ilmu kalau sudah ada terus disimpan-simpan, nggak boleh. Iya. Cuman kan di sini semuanya ilmunya lebih tinggi dari saya, jadi saya ngikutin saja lah. Ya, pokoknya kami di sini termasuk orang yang tidak gampang percaya ya. Karena sudah beberapa kali ke gap dulu seger-seger ngaku masuk ke Rumikana, ternyata ngaku Muslim dia, entah untuk apa. Jadi kami nggak gampang percaya. Udah parnoan Uni katanya, iya. Kan? Yang paling baru kemarin itu ngaku sama Uni katanya dia main-main masuk ke gereja buat cari cewek katanya. Iya. Maaf ya kedengaran ya, aku lagi makan ya. Gitu. Aku lagi makan kismis, mohon maaf. Kedengaran ya suaranya ya, cepak. Mohon maaf. Siapa yang nyuruh sadar coba? Ya artinya teman-teman kita di room ini hanya untuk enggak maksudnya gini, saya orangnya jarang live kan, jarang buka TikTok, cuman kalau masalah agama kan paling saya suka ngikutin atau dengerin dulu. Jadi kalau banyak yang bilang banyak yang mengaku Muslim atau tapi orangnya Kristen, saya heran, emang benar gitu banyak yang non Muslim tapi ngaku Muslim. Nih, ya ada kasusnya kita kejadian ada berapa minggu kali lalu. Kejadian. Oh gitu. Jadi dia masuk seakan-akan dia Muslim, jadi tidak perlu on cam. Terus di Zoom juga pernah dulu. Terus dia cerita seakan-akan dia masuk ke gereja untuk cari-cari perempuan kayak begitu. Jadi seakan-akan citra dia di depan orang-orang kan, di depan orang banyak bahwa orang Muslim kayak begitu ya, bisa main-main. Nah, ketika diajak diskusi sama Uni, malah dia mempertanyakan soal Ruhullah. Nah, kita ini di Muslim nggak ada tuh nyebut-nyebut Ruhullah. Begitu ditanya agama kamu apa, dia bilang saya orang bebas beragama. Loh, agama apa itu? Ya gitulah. Ya sorry ya, aku makan kismis, menikmati kismis. Iya nih ya. Perasaan makan kismis kayak makan upil ya, cuma rasanya asam manis kalau upil. Nauzubillah. Sorry ya, aku perasaan lagi megang-megang kismis yo. Kedengaran ya aku makan ternyata. Sorry ya teman-teman. Jadi gini. Ya. Saya ini tergantung situasi dan kondisi. Kita ini saya karena seorang ibu rumah tangga, tidak semua anak itu bisa kita nampakkan kelembutan juga. Mereka juga harus tahu bahwasanya saat ini kita sedang marah. Nah, saya menghadapi anak-anak kecil itu udah biasa. Nah, ketemu dengan teman-teman kita yang mohon maaf mereka tidak paham tentang Islam, mempertanyakan tentang Islam, dan pertanyaan itu notabene adalah pertanyaan yang mohon maaf banget, pertanyaan anak kecil. Maka terkadang kita menjawabnya harus menyentak mereka agar mereka sadar, wah kok cetek kali sih cara berpikir saya. Contoh, ketika mereka bertanya, emangnya kalau syahadat itu gimana caranya kamu menyaksikan Tuhanmu? Syahadat itu kan menyaksikan. Nah contoh, jadi mereka tidak paham kata syahadat yang di dalam Al-Quran itu tidak bisa dikerangkeng oleh terjemahan bahasa Indonesia. Karena di dalam Islam itu sendiri, bahasa-bahasa Al-Quran itu yang paling paham kepada siapa diturunkan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita yang mengajarkan kepada kita. Nah jadi yang mereka harus maksa ini, pokoknya kalau menyaksikan harus lihat pakai mata kepala deh gitu. Sementara istilah saksi ini juga digunakan kalau kita lagi di Bang Yonatan Nandar ini kan orang hukum nih. Kalau saksi ahli itu apakah harus melihat kejadian kejahatan seperti saksi psikologi, saksi enggak, tapi mereka bisa dikatakan sebagai saksi kan? Saksi ahli, saksi kunci. Apa mereka melihat pembunuhannya? Enggak, tapi mereka misalnya saksi ahli dalam forensik. Mereka mempelajari
Jadi apa mereka gagal dikatakan saksi? Enggak. Jadi istilah-istilah seperti ini dipahami oleh orang-orang, mohon maaf, yang belajar. Jadi kalau hanya memaksakan satu terjemahan kepada bahasa asing, di mana bahasa ini menggunakan kaidah lafaz mustarak, satu kata itu bermakna, bukan cuma satu, dan itu pun juga ada di dalam bahasa Ibrani. Contoh bahasa Ibrani kata mila itu artinya apa saja? Ada perjanjian, ada kata. Tanya Bang Yonatan Handar itu sebagai pembelajar bahasa Ibrani. Ada istilah, contoh kayak kata ruah, itu bukan hanya ruh atau bukan hanya angin, tapi juga spirit. Berarti kan ada beberapa makna. Begitu juga dengan syahadat, bukan harus hanya melihat dengan mata kepala saja, tapi kan pertanyaan seperti kan pertanyaan yang kita anggapnya pertanyaan anak kecil. Nah, terkadang kenapa saya harus agak sedikit keras, karena pertanyaan ini ada beberapa motif ya. Pertanyaan ingin tahu jawaban karena ketidaktahuan, pertanyaan ingin menyerang, pertanyaan ingin mengkonfirmasi, dan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Jadi ada motif-motif pertanyaan ini. Saya sebagai seorang yang memiliki kewaspadaan itu sudah mencium dulu aroma-aroma pertanyaan dari teman-teman gitu loh. Itu. Oh, ini mantap. Jelas kalau Uni ngomong ini apa ya? Tertata dengan rapi, retorikanya bagus. Kalau retorika itu jelek banget. Makasih Uni, barakallahu fiik. Terus sama aja. Lapendos ada yang mau disampaikan nggak nih? Lapendos ini Muslim apa Kristen? Saya tanya langsung aja deh. Muslim apa Kristen? Alhamdulillah, saya dari lahir sampai sekarang alhamdulillah Muslim. Oke, mau ada sesuatu yang ditanyakan? Mungkin tidak ada. Sekarang nggak ada lah. Oke, saya turunkan dulu ya. Kalau nggak ada, kita siap. Buat teman yang lain. Siap. Oke. Yuk, makasih ya Bang Lapendos. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih, biasanya banyak yang datang Uniripa, luar biasa nih. Nonton pada panik. Belum ada anjukan kan? Nggak ada, belum. Pada live juga itu. Baru cuma makan kayak kismis aja tuh. Mungkin kita ini aja deh, kita isi kajian deh, kita coba berbagi atau sharing di sini. Boleh. Jadi Bang Yonatan ini kan belajar bahasa Ibrani nih teman-teman. Nah, saya seorang pelajar juga yang bagi saya itu sekarang menjadi keharusan untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena memang syubhat yang datang kepada kita itu justru dari ketidakpahaman dari segi bahasa dari teman-teman yang tidak memahami ajaran Islam. Contoh kata kami, apalagi terjemahan yang mereka simpulkan. Sementara kan kita umat Islam, andailah terjemahan itu yang kita jadikan sandaran, maka tidak akan ada lagi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan tafsir lain-lain. Tetapi karena kita umat Islam ini adalah memiliki ajaran agama yang relevan untuk seluruh manusia, mulai dari yang sudah belum berakal dan juga sudah berakal. Nanti saya jelaskan maksud saya. Maka tidak bisa disamakan dengan ajaran mereka, di mana mereka tidak mesti harus mengetahui bahasa asli kitab sucinya. Nah, contoh saya kasih contoh. Di dalam Islam itu, kenapa sekedar membaca Al-Quran saja itu sudah dapat pahala? Baca satu huruf saja itu dapat pahala. Karena umat itu bukan hanya orang yang memiliki intelektual, tapi ada anak-anak kecil, ada para mu'alaf. Nah, walaupun anak kecil umur 3 tahun, mereka tetap akan mendapatkan pahala untuk orang tuanya karena bentuk orang tuanya telah mendidik dengan baik, maka itu dipanen orang tuanya, maka ada pahala yang dia sesuai dengan umurnya. Nah, kalau belajar psikologi perkembangan, teman-teman, berkembang itu kan mulai dari berkembang ini istilah yang digunakan untuk psikologi. Kalau bertumbuh untuk fisik. Berkembang ini dari psikologi anak-anak kecil itu mereka peniru, mereka pencontoh. Nah, itu kenapa kita masih memberikan kepada mereka hafalan-hafalan seperti surah-surah pendek. Dan mereka tidak dituntut untuk paham dulu artinya anak-anak kecil ini. Tetapi mereka
Benar, mereka hanya menghafalkan. Tapi apakah mereka sudah mendapatkan kebaikan? Sudah, karena Allah janjikan membaca satu huruf saja itu pun berpahala. Masya Allah. Nah, kemudian berangsur lagi ke remaja, mereka dituntut lagi. Apa itu? Mereka dituntut untuk memahami, belajar secara gramatikal bahasa. Contoh, makanya ada pondok pesantren yang mengajarkan nahwu dan sorof. Mereka harus paham kaidah bahasanya, iya, tajwidnya, kaidah bahasanya. Kalau ini harakatnya begini dan segala macam, atau kalau ini apakah ini maf'ul bi, apakah fi'il, apakah ini isim isyarah atau apa, belajar mereka di situ. Jadi mereka belum memahami hikmahnya belum dapat, tapi mereka masih mempelajari secara bahasa dulu. Beranjak lagi mereka mulai dewasa. Ketika mereka sudah belajar, menghafalkan, mereka sudah hafal, kemudian mereka sudah mengerti, pembacaannya sudah mulai tidak ada yang salah, lalu mereka tahu kaidah bahasanya, mulailah mereka paham maksud dari ayat-ayat itu. Nanti di umur-umur matang mereka mulai memetik hikmah dari ayat itu. Jadi ada progres. Nah, kalau kita dengar teman-teman kita selalu tuduh begini, kalian kan cuma sekedar hafal tapi nggak paham. Nah, ini kan konklusi gabrul, ya kan? Kenapa saya bilang konklusi gabrul? Mereka menyimpulkan tanpa data. Kalau kita bicara, apakah Al-Quran itu mudah dipahami? Mari kita lihat Najah yang tadi Ustadz Nandar katakan. Najah, hafiz Quran yang mohon maaf memiliki kekurangan dari Allah secara fisik dan mental. Ada kekurangan dalam berbeda lah dengan manusia biasa. Tapi coba berapa juz dia hafal dan dia tahu artinya. Bayangkan. Iya, jadi benar. Ketika Allah izinkan orang-orang seperti Najah saja mengenal bacaan Al-Quran itu lalu memahami isinya. Jadi ketika ada mohon maaf seperti umat Islam yang cuman hafal tapi nggak paham, apakah Al-Quran yang salah? Bukan orangnya yang salah. Tapi apakah semua umat Islam hafal nggak tahu artinya? Enggak. Itu konklusi yang dituduhkan dan gabrul konklusi itu gitu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ini kajian dari saya, maksudnya adalah sering dituduhkan, Allah kalian sekedar hafal saja tapi tidak paham, sementara kitab kami bukan untuk dihafalkan. Jadi ketika teman-teman Kristen mengatakan kitab kalian tidak untuk dihafalkan, apakah kalian menjamin tiap hari kalian baca kitab suci kalian dari Kejadian sampai Wahyu? Yang pertama, tentu kalian tidak mungkin menjamin itu, ya kan? Nah, lalu bagaimana kalian menjadi pelaku firman? Sementara firmannya aja nggak kalian hafalkan, kalian aja nggak jarang-jarang baca, coba, ya kan? Gimana mau jadi pelaku firman gitu? Nah, kalau kami bisa jadi pelaku firman, iya, kalau kami bisa jadi pelaku firman karena kami hafal, maka kami bisa menjadi pelakunya karena kami ingat apa yang harus kami lakukan. Jadi gitu ya, kalau kita bahas. Jadi ini asumsi gabrul itu kadang-kadang perlu kita panjang lebar untuk menjelaskannya, agar kebuka gitu selaput-selaput yang menutupi jaringan-jaringan otak, ya kan? Gitu. Oke nih, ini ada peserta naik nih. Si Gio ini naikin dong. Gio ini kemarin masuk Zoom cuman kedar lempar batu sembunyi tangan tapi nggak berani diskusi nih si Gio ini. Cuman banyak cerocosnya aja ngalahin emak-emak tapi nggak berani diskusi. Nih Gio naikin Gio, naik Gio. Gak usah malu Gio, gak usah takut. Sebarkan ajaranmu kalau memang kamu percaya bahwa ajaranmu itu benar. Naikin si Gio. Kalau perlu suruh Pak Bambang Nursena ke sini. Ini sudah ada yang masuk ini coba silakan perkenalkan diri dulu, siapa dari mana, terus agamanya apa tuh? Iya, kebetulan saya Muslim, saya dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi mampir aja sih, ada Uni, tertarik ikut naik juga. Masya Allah. Ya bagi-bagi ilmu dong, Aki. Bagi-bagi ilmunya, jangan disembunyikan ilmunya. Umat Islam itu sejatinya pendakwah seluruhnya. Iya, udahlah, ilmunya Uni juga udah bagus, udah cukup. Tidak ada apa-apanya saya itu. Saya masih belajar. Iya. Ini ya maksudnya ini siapa tahu ada yang mau disampaikan. Silakan Bang. Udah ada Uni, udah cukup kayaknya sih. Oke, kalau misalnya Oke, naikkan yang lainnya aja dah, enggak apa-apa.
Ya, iya. Yang penting udah silaturahmi. Si Gio itu tuh, Gio. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bisa dikirimin undangan itu. Naik dong Gio, nanya-nanya tapi nggak berani ditanya kamu. Berani nih orang macam ini. Iya, kemarin sempat masuk Zoom, tapi cuman ini doang kayak mama. Aku jarang banget tapi memang ada kayak begitu tuh. Kalau ada yang memang tugasnya kayak gitu nih. Iya. Kalau Uniripa ini apa ya, dia fleksibel gitu ya. Di Zoom oke, di StreamYard oke, di TikTok oke. Kalau aku ini kalau di Zoom kurang ada chemistry Uni, jujur. Gimana ya? Nggak dapat apa sih namanya itu? Bisa. Apa sih namanya itu ya? PW-nya itu nggak dapat aku kalau di Zoom. Aku PW-nya itu nggak nyaman gitu. Ya di StreamYard sama di TikTok. Tapi ya kita bagi-bagi tugas aja loh. Kalau ini kan pelayanannya di TikTok, di YouTube ya kan, sama di Zoom gitu kan. Kalau aku di Zoom kurang apa ya? Iya. Kalau saya justru di Zoom, kalau di di manajemen ini bagus, ada host yang independen, artinya memang betul-betul fair. Malah lebih canggih di Zoom sebetulnya karena kita bisa mute yang belum punya hak untuk berbicara kan. Benar. Betul. Dan bisa menampilkan literasi sih enaknya di situ. Ya bisa apa namanya screen share. Canggih sebetulnya Zoom itu. Cuman ya itu apa namanya? Karena partisipannya terlalu banyak sehingga kita kadang mau ngomong tuh susah. Ya harusnya ada yang ini sih, ada moderator. Jadi kalau hostnya sementara bicara, itu yang lain di mute otomatis. Nanti yang raise hand atau chatting ke apa namanya ke moderator baru diizinkan untuk bisa bicara. Silakan, ini ada micet nih. Micet halal. Micet halal lagi. Masya Allah. Emang ada micet haram ya? Micet ya itu aplikasi OpenBO, Bang. Yang OpenPO rendang. jangan OpenBO lah. PO rendang aja lah. Naik Gio, kalau nggak berani juga nggak apa-apa lah. Kita nggak usah paksain. Halo, jadi Islam, ya. Ini Pak Adi Surya nih. Islam itu untuk yang mau ya. Jadi ingat teman-teman yang ada di live comment. Islam itu untuk yang mau. Kalau yang nggak mau tahu tentang Islam, minggat. Jadi Islam itu hanyalah untuk mereka yang mau. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi kalau nggak mau kita nggak masalah. Kita mah santai aja. Istilahnya begini nih, hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kita mah santuy umat Islam itu. Ayo Pak Adi, bagaimana? Kenapa kamu sok tahu? Perkenalkan diri. Kamu aja baru lahir katanya. Lah Yesus juga baru lahir di zaman Herodes, mau dikatakan Yesus sok tahu Dada aja ini. Assalamualaikum. Kenapa kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri Pak Adi. Dari mana? Ya, ini Adi Surya dari Probolinggo, Jawa Timur. Wah, Probolinggo tempat Ustadz Wafi. Masya Allah. Probolinggo ya. Untuk cuma nyampaikan aja untuk orang Islam tidak perlu ragu, karena kalau tauhidnya sudah kuat, itu Islam itu orangnya itu tidak akan ada keraguan lagi, karena akan mempunyai pengalaman perjalanan ruh yang luas. Itu aja. Itu aja. Justru sekarang ini banyak pendeta yang ragu Pak, yang banyak masuk Islam nih pendeta. Ada pendeta dari Manado akan masuk Islam. Banyak sih pendeta-pendeta yang masuk Islam. Iya, itu bedanya. Kalau orang Islam ya, yang mantap, betul-betul mantap, itu akan mempunyai pengalaman perjalanan ruh. Jadi bukan hanya seperti syariat, hafal hadis, hafal Quran, hafal ayat, bukan. Nanti yang menguasai itu pada akhirnya dia mempunyai cerita perjalanan ruh. Kalau seperti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj.
Kalau untuk orang-orang umum, umat-umat Islam umum itu bisa nanti dengan sendirinya atas izin Allah itu mempunyai pengalaman pribadi. Siap. Mempunyai pengalaman pribadi seperti itu. Saya kira rata-rata yang lain juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Adi Surya. Ada lagi Pak Adi Surya? Saya senangnya ini kalau saya ya di tasawuf hakikat marifat itu saya, makanya saya ngikutin terus. Siap. Terima kasih Pak Adi Surya atas kehadirannya. Mungkin bergantian dengan teman yang lain ya. Terima kasih atas testimoninya. Mudah-mudahan puasa kita lancar, ibadah kita lancar di bulan puasa ini. Oke, terima kasih Pak Adi. Amin. Saya mau bahas tentang ini dong, tentang si Gio tadi. Coba jelaskan esensi zat Allah, kata dia kan. Gio itu yang mana sih? Ya, si Gio itu tadi. Ya, Gio apa tadi tuh? Udah dari atas sih tadi. Udah kabur dia kayaknya. Udah nggak usah dihiraukan, gabung dia nggak ada nih. Nggak, kita jelasin nih pertanyaannya. Pertanyaannya kan gini, coba jelaskan esensi zat Allah. Jadi kami umat Islam tidak pernah memahami zat ini adalah zat padat, karena zat yang pakai D dengan zat itu berbeda. Kami tidak memahami ini zat padat, zat cair. Mohon maaf ya, kita tidak sama teman-teman Kristen. Di dalam imannya umat Islam itu, Allah itu sudah menyatakan dirinya, mengatakan bahwa dirinya laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak sama, tidak setara dengan apapun ciptaannya. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kristen? Justru teman-teman Kristen harusnya menjelaskan Tuhan kalian kan zat padat dan zat cair. Yesus berdarah. Yesus itu ada dagingnya. Itu zat padat, zat cair campur lagi itu dia tuh, ya. Cair, darahnya itu mengalir apa tidak? Zat cair apa enggak? Jadi kalau kita kembalikan sebenarnya ketika kalian mempermasalahkan Tuhan umat Islam yang laisa kamitslihi syai'un, hanya karena kata-kata zat yang kalian tidak pahami yang dimaksud oleh umat Islam artinya adalah esensi bahwa itu Tuhan itu wujud atau ada. Bukan berarti wujud itu berwujud, tapi ada. Dia ada. Dan kami diperintahkan untuk jangan kalian mengkaji tentang zat Allah. Artinya itu bahasa yang dipahami oleh manusia. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami oleh manusia disampaikan oleh Allah, maka bingung nanti gitu kan. Tapi karena itu yang dipahami oleh manusia, sesuatu yang esensinya itu tidak sama dengan makhluk, maka jangan kalian kaji. Memang kami diperintahkan itu karena tidak ada satupun umat Islam yang mendeskripsikan Tuhan, mengkonsepkan Tuhan itu tidak ada. Jadi kalau di dalam Islam itu dikenal dengan konsep tauhid, itu konsep bagaimana cara mengimani Allah. Tapi Tuhan tidak bisa dikonsep. Kalau kalian kan Tuhan kalian konsep. 3 dalam 1 itu kan Tuhannya yang kalian konsepkan. Ya kan, bukan ketuhanannya, tapi Tuhan itu sendiri dikonsep 3 di dalam 1, pribadinya kalian konsepkan. Nah, kami umat Islam tidak pernah mengkonsepkan Tuhan kami gitu loh, karena tidak tercapai oleh akal kami, karena akal ini Allah yang ciptakan. Tidak pernah kami paksakan Tuhan itu masuk akal, tapi ajaran Tuhan itu pasti masuk akal, karena Tuhan mengajarkan manusia berakal gitu loh. Jadi tolong dipisah ya bahasa-bahasa yang tipis ini, tapi kadang salah paham teman-teman kita Oten. Teman-teman kita Oten bilang konsep kalian kan kalian mencoba memasukkan Tuhan kalian ke dalam akal, makanya kalian minta kepada kami harus menjelaskan Trinitas itu dengan akal sehat. Loh, yang coba mengkonsepkan Tuhan bukan kami. Kami tidak pernah mengkonsepkan Tuhan. Yang terkonsep adalah bagaimana cara kami mentauhidkan Tuhan, itu konsep tauhid tadi. Tapi kalau Trinitas itu konsep Tuhan yang kalian konsep. Ya kan, pribadi Tuhan, esensi Tuhan yang kalian konsep. Nah, itu perbedaan kita ya teman-teman. Ya guys, kita harus terima kenyataan itu, dan kalau memang pernyataan saya salah, naik dan bantah, pakai data, jangan asumsi, ya gitu. Ini sudah ada yang masuk nih, Gibran. Nah, itu Gio Huaye itu, tuh. Yuk, assalamualaikum Oni. Bang Andar, assalamualaikum. Silakan. Saya kan jujur ya, saya pernah masuk ke room sebelah. Ada seorang. Gak ada suaranya. Hilang suaranya, Bang. Hilang, ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit dari apa tadi yang disampaikan Uni. Sebetulnya simpel. Kalau mereka klaim bahwa kita Muslim ini bahasa kasarnya kemarin saya baca itu mereka bilang kita ini halu karena tidak bisa mendeskripsikan
Tuhan kita. Nah terus karena dia bilang Tuhan kita nggak wujud. Nah sekarang kalau saya mau balik, yang disebut Allah Bapa dengan Roh Kudus itu wujud nggak? Kalau nggak wujud berarti halu juga dong. Iya benar. Kan? Atau gini, jadi, kita minta bukti kepada mereka. Gini Bang Dedi, gimana kalau kita lah Allah Bapa itu tidak bisa ditampilkan ya kan, karena ya dideskripsikan. Mari kita bahas tentang Tuhan yang mereka deskripsikan selama ini, yang nyata, yang wujud, yang ada, yang mati. Coba Yesus, kita minta aja Yesus kemana sekarang? Bisa nggak mereka tunjukkan kepada kita Yesus itu di mana sekarang? Seperti apa? Saat ini. Iya. Nggak usah lah kita bicara tentang yang ada di dalam kitab mereka, Tuhan di atas surga, di atas langit selama-lamanya dalam kitab Mazmur. Kita bahas aja Tuhan yang pernah turun deh. Mana dia sekarang? Kalau kita bisa menggunakan komparasi secara linear gitu. Kita minta kepada mereka pertanggungjawaban atas iman mereka. Kalau kita tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu bentuknya seperti roh, udara, nggak ada. Gitu. Iya, benar. Jadi pertanyaan itu nanti malah kembali lagi ke diri sendiri kalau membuat pernyataan atau pertanyaan seperti itu, karena kan kita ini kalau mau dibilang sebetulnya posisi kita sama, cuman pemahaman kita tentang konsep Tuhan kita masing-masing yang berbeda kan. Tapi kalau mau nyerang dengan cara begitu, nanti balik lagi ke kalian sendiri kan. Dari cara kalian menyerang bisa kita balikan lagi. Oke, ini Micet ini gimana? Micet ada yang mau disampaikan nggak Micet? Odading. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan diri. Ini Uni, saya mau nanya. Iya, saya mau nanya. Oke. Apa pertanyaannya? Saya mau nanya tentang letak neraka. Kan ada banyak. Iya. Halo? Ya. Ya, ini saya mau nanya tentang letak neraka nih. Kan banyak yang bilang. Banyak yang bilang apa? Udah pernah masuk ke neraka gitu? Ada yang mengatakan kalau misalkan enggak, ada yang mengatakan kalau misalkan neraka itu ada di atas langit ya, di atas langit lapisan ke-7 gitu. Boleh tahu siapa yang mengatakan? Aduh. Ada referensinya enggak? Ini lagi nggak bener ini ya. Ini banyak partisipan yang suaranya kok putus-putus ya. Putus signalnya mungkin ya. Oke. Iya, pengaruh. Uni dan Bang Dedi, ini saya mohon maaf ya karena ada hajat, jadi saya harus mau keluar rumah. Ya, silakan Bang Nandar. Ya, saya udah ngantuk juga. Ini Uni, Bang Dedi, saya senang sekali, apalagi ya Uni luar biasa ini penyampaiannya, dan saya senantiasa berguru. Biasa aja, saya mah sama aja kita. Ya, dan saya berharap, soalnya gini nih, kalau kita di WhatsApp ini kadang jarang jarang bertegur sapa ya, paling apa? Iya. Iya, jarang, kadang WhatsApp juga jarang kok, bahkan balasnya iya. Kadang banyakkan WhatsApp kadang capek liatnya ribuan aja udah. Apalagi saya Uni. Clear chat udah. Nomor saya ini kan dipublish, jadi banyak banget yang ngerjain. Kadang aku tuh jenuh gitu loh nih. Wah, dikerjain banyak ya nih. Apalagi ya, hati-hati aja. Dikerjain orang itu sering banget saya. Siap-siap, hati-hati aja Bang Nandar pokoknya. Jadi kita juga di sini nggak bisa, belum bisa. Sebenarnya akun saya udah bisa live dua-duanya, tapi saya belum bisa live karena saya pertama maklum ya, kita menjelang Lebaran ini sibuk dengan urusan yang kadang ya memang keluarga
masalah beres-beres rumah segala macam, persiapan. Jadi belum bisa live. Nanti kalau seandainya udah ada waktu senggang, hari ini selesai terakhir bikin rendang, besok udah bisa agak senggang, insya Allah saya live ya. Udah bisa live tuh 2 akun saya, kemarin sempat hilang, alhamdulillah atau kembali. Ini sekalian habis Ramadan aja. Boleh. Nanti Bang Deddy masuk ke tempat saya jadi co-host dong, jadi moderator. Siap. Gitu, biar enak ada moderatornya gitu. Enak ada moderator nih, ada yang mengarahkan. Kayak tadi nih, enak saya ada yang mengarahkan. Makasih ya Bang Deddy. Terima kasih. Siap sama-sama. Oke, aku pamit undur diri. Assalamualaikum. Salam Uni warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy makasih, teman-teman semua makasih ya. Jangan lupa didukung juga channel Uni Rifa ya, YouTube Uni Rifa mau TV ya. Tidak